5. Seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang soal kompetensi teknis yang nantinya sesuai dengan kisi-kisi teman-teman ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang medical bedah teman-teman ya. Nah, ini untuk yang terampil ya biasanya, tapi juga bisa untuk ahli pertama teman-teman ya, karena memang disesuai dengan kisi-kisi ya, ada diagnosa, kemudian dokumentasi, tindakan, itu hampir sama teman-teman ya. Dan pastinya nanti tetap keluar ya, walaupun nanti perbedaan soal-soal pasti ada ya. Oke, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru singgah, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya P3K perawat baik D3 maupun S1 keperawatan. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Untuk soal yang pertama, seorang laki-laki berusia 37 tahun dirawat di RSUD Ada Aja dengan ulkus peptikum. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri ulu hati, mual, muntah dengan warna kehitaman. Pasien terpasang selang NGT tampak residu kehitaman pada selang. Saat ini perawat menginstruksikan pasien untuk puasa. Nah, apa tujuan utama dari tindakan tersebut? A. Membersihkan lambung. B. Mencegah terjadinya aspirasi. C. Mencegah terjadinya muntah. D. Mengistirahatkan kerja lambung. E. Mencegah terjadinya penyumbatan pada usus. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Seperti biasa, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Kira-kira? Jawabannya adalah D ya, yaitu adalah mengistirahatkan kerja lambung ya. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan tujuan utama dari tindakan tersebut ya. Nah, jadi ini kita ke soalnya teman-teman ya. Seorang laki-laki berusia 37 tahun dirawat di RSUD Ada Aja dengan ulkus peptikum. Nah, berarti ulkus ini apa teman-teman? Bagi yang belum tahu ya. Nah, jadi berarti ada luka ya pada peptikumnya ya. Pada lambung maksudnya ya. Kemudian hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri ulu hati ya, kemudian mual muntah dengan warna kehitaman. Nah, berarti kalau ada warna kehitaman itu ini otomatis apa teman-teman? Bisa beresiko apa teman-teman? Adanya perdarahan teman-teman ya. Nah, kemudian pasien ternyata terpasang selang NGT juga. Nah, tampak residu. Nah, residu ini kan kayak ampas ya. Nah, ampas kehitaman pada selang. Nah, berarti ada otomatis ada berisiko perdarahan teman-teman ya, baik internal maupun eksternal ya. Nah, bisa jadi faktor gangguan resiko gastrointestinal ya teman-teman ya, gastro ya. Nah, kemudian perawat menginstruksikan pasien untuk puasa. Nah, apa tujuan utama dari tindakan tersebut? Yaitu adalah mengistirahatkan lambung teman-teman ya. Nah, karena ada luka ya. Nah, jadi kan di sini ada ulkus ya, luka. Nah, gunanya apa untuk puasa? Yaitu adalah mengistirahatkan kerja lambung ya. Karena di sini ada perdarahan ya, resiko perdarahan baik internal maupun eksternal. Nah, itu pun juga bisa dilihat nantinya untuk pemeriksaan selanjutnya, teman-teman ya. Kalau membersihkan lambung tidak ya. Nah, biasanya ini pada faktor keracunan ya. Kalau terjadinya aspirasi juga tidak ya, mencegah terjadinya muntah bisa jadi tapi kurang tepat ya. Kemudian mencegah terjadinya penyumbatan pada usus juga tidak ya. Jadi jawabannya yang benar adalah D ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 54 tahun dirawat di RSUD Curup dengan keluhan nyeri dada kiri sejak 2 jam sebelum dirawat. Terasa terhimpit dan sesak, tekanan darah 140/60 mmHg, kemudian frekuensi nadi 65 kali per menit. Setelah diberi obat
ISDN, isosorbide dinitrat ya, kemudian 5 mg sublingual, nyeri dada dan sesak nafas berkurang. Apakah fungsi dari pemberian obat tersebut? A. Sebagai analgetik, B. Sebagai vasodilator, C. Sebagai antidepresi, kemudian D. Sebagai antisupresan, E. Sebagai antihipertensi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, vasodilator ya. Nah, ini ada pembahasannya teman-teman ya. Nah, isorbate dinitrat ya atau ISDN adalah suatu obat golongan nitrat yang digunakan secara farmakologis sebagai vasodilator atau pelebar pembuluh darah. Khususnya pada kondisi angina pectoris, juga pada CHF ya, congestive heart failure ya atau gagal jantung ya biasanya teman-teman ya. Nah, jadi sudah jelas ya, jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pasien Tuan M berusia 52 tahun dirawat di Rumah Sakit Muhammad Yunus dengan penyakit jantung koroner. Pada saat pasien berpindah dari kursi roda ke tempat tidur pasien, kemudian pasien mengeluh nyeri pada dada dan disertai sesak nafas. Hasil pengajian, pasien tampak kelelahan, frekuensi nafas 26 kali per menit, kemudian frekuensi nadi 108 kali per menit, kemudian dan gambaran EKG aritmi. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada Tuan M? A. Kelelahan, B. Nyeri kronis, kemudian C. Intoleransi aktivitas, D. Pola nafas tidak efektif, kemudian E. Penurunan curah jantung. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, intoleransi aktivitas teman-teman ya. Nah, jadi coba kita ke konteks soalnya teman-teman ya. Nah, ini ada kita disuruh adalah masalah keperawatan yang tepat ya pada kasus tersebut. Nah, jadi ini pasien Tuan M berusia 52 tahun ya, dirawat di Rumah Sakit Muhammad Yunus dengan penyakit jantung koroner ya. Kemudian pada saat berpindah dari kursi roda ke tempat tidur, pasien mengeluh nyeri ya. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman ya, pada saat pasien berpindah dari kursi roda ke tempat tidur, pasien mengeluh nyeri pada dada dan disertai sesak nafas ya. Kemudian hasil pengajian, pasien tampak kelelahan, frekuensi nafas 26 kali per menit, frekuensi nadi 108 kali per menit, dan gambaran EKG aritmi. Nah, jadi permasalahannya apa teman-teman ya? Jadi dari data-data yang kita kumpulkan, nah ini ya, pada saat pasien berpindah dari kursi roda ke tempat tidur, pasien mengeluh nyeri pada dada dan daerah disertai sesak nafas teman-teman ya. Nah, berarti yang jadi permasalahan yaitu adalah pada saat berpindah ya. Pada saat berpindah ya. Nah, kemudian kenapa tidak kelelahan teman-teman ya? Nah, kelelahan setelah dia pindah teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian nyeri kronis. Nah, kalau nyeri kronis di sini data-datanya kurang sekali ya. Nah, kalau nyeri kronis biasanya di sini hanya menyebutkan mengeluh nyeri saja ya. Tidak ada PGRST yang menunjukkan lebih lengkap ya. Kemudian skalanya berapa? Skala nyerinya tidak disebutkan di sini teman-teman ya. Kemudian intoleransi aktivitas di sini banyak ya. Coba teman-teman lihat di STKI ya. Jadi untuk intoleransi aktivitas data mayornya yaitu adalah mengeluh lelah ya. Ya. Nah, ini ada ya tampak kelelahan ya setelah berpindah ya. Kemudian gambaran EKG menunjukkan aritmi. Nah, ya. Kemudian merasa tidak nyaman setelah pindah. Nah, ini ya, nyeri pada dada dan disertai sesak nafas ya. Jadi ada 3 ya di sini ya. Mengeluh lelah ya. Kemudian EKG aritmi ya. Kemudian frekuensi nafasnya 26 kali per menit ya setelah berpindah. Nah, jadi ini menunjukkan intoleransi aktivitas ya.
Kemudian pola nafas, kok kenapa tidak pola nafas tidak efektif ya? Nah, karena di sini tidak ada di konteks soalnya, yaitu adalah apa? Penggunaan otot bantu nafas ya. Kemudian pola nafas yang tidak normal ya, abnormal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian penurunan curah jantung, kenapa kok tidak penurunan curah jantung ya? Walaupun di sini ada gambaran EKG-nya aritmi ya, tapi di sini sangat kurang ya sekali ya untuk data-datanya. Yang pertama yaitu adalah tidak adanya biasanya untuk tanda minornya edema ya, kemudian CRT lebih dari 3 detik ya. Kemudian distensi vena jugularis juga tidak ada ya. Jadi data-datanya sangat kurang ya. Nah, di sini lebih mengarah ke intoleransi aktivitas karena data-datanya memenuhi teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit B dengan anemia hemolitik. Hasil pengkajian, pasien mengeluh lemah dan tidak bertenaga, mudah lelah saat melakukan aktivitas, konjungtiva mata tampak anemis dan HB 6,8 ya. Kemudian pasien mendapatkan terapi transfusi darah PRC sebanyak 2 unit dalam 24 jam. Hal yang harus diperhatikan dalam prosedur pemberian transfusi kecuali A. Melakukan double check, B. Memastikan akses intravena paten, kemudian C. Melakukan cek tanda-tanda vital sebelum transfusi, kemudian D. Melakukan observasi setiap 15 menit selama pemberian, kemudian E. Melakukan identifikasi pasien sebelum pemberian transfusi darah. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, yaitu adalah melakukan observasi setiap 15 menit ya. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk prosedur ya, pemberian transfusi. Nah, tapi di sini pertanyaannya adalah kecuali teman-teman ya. Nah, coba kita lihat di konteks soalnya ya. Jadi ini ada seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit B dengan anemia hemolitik ya. Nah, kemudian hasil pengkajian, pasien mengeluh lemah dan tidak bertenaga ya. Lelah saat melakukan aktivitas ya, konjungtiva mata tampak anemis, HB 6,8. Nah, ini sangat rendah sekali ya. Kemudian mendapatkan terapi transfusi darah PRC. Nah, bagaimana prosedur pemberian yang benar? Nah, untuk pemberian prosedur pemberian transfusi yang benar yaitu adalah sebelum melakukan transfusi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah melakukan double check ya. Jadi nama ya, tanggal lahir ya. Kemudian apakah benar ya PRC atau yang lain tipenya. Nah, melakukan double check ya. Nah, kemudian setelah double check yaitu adalah mengobservasi ya 5 sampai 10 menit pertama ya. Nah, ini bukan 15 menit ya. Nah, ini ya. Jadi 5 sampai 10 menit. Nah, melakukan observasi ya. Apakah ada tanda-tanda seperti gatal ya, kemudian sesak. Nah, jadi 5 sampai 10 menit pemberian itu harus diobservasi ya, bukan 15 menit ya. Nah, setelah itu kemudian memastikan akses intravena paten ya. Nah, biasanya IV-kanulnya yang besar ya. Nah, setelah itu kemudian apa teman-teman? Melakukan cek tanda-tanda vital ya sebelum transfusi. Nah, ini sudah benar ya. Kemudian melakukan identifikasi pasien ya. Itu benar ya. Sebelum pemberian transfusi ya. Kemudian memastikan kantong darah dalam keadaan baik ya. Nah, biasanya kalau di kulkas juga disimpan di kulkas, biasanya dihangatkan dulu ya, biasanya ya, dikeluarkan dulu 5 sampai 10 menit ya.
Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. 5. Seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di rumah sakit dengan CHF. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak nafas dan frekuensi nafas 30 kali per menit, tampak megap-megap dan penggunaan otot bantu nafas, serta saturasi oksigen 85%. Apakah tindakan utama yang tepat dilakukan? A. Menghubungi dokter jaga. B. Memonitor pola nafas pasien. C. Memberikan bantuan terapi oksigen. D. Mengatur pasien pada posisi semi-volar. Kemudian E. Melakukan pengecekan analisa gas darah. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, memberikan bantuan terapi oksigen. Nah, di sini kita disuruh mencari tindakan utama pada kasus tersebut teman-teman ya. Coba kita ke konteks soalnya ya. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan harus melihat pertanyaannya dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah membaca itu biar langsung mengerti, oh berarti ini tindakan apa ya. Kita simpulkan dulu ya diagnosanya apa. Nah, jadi baru setelah itu melihat jawabannya ya. Nah, jadi di konteks soalnya ini seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di rumah sakit dengan CHF ya, congestive heart failure atau gagal jantung ya teman-teman ya. Atau gagal jantung ya. Hasil pengkajian pasien mengeluh sesak nafas ya. Frekuensi nafas 30 kali per menit ya. Kemudian penggunaan otot bantu nafas ya. Serta saturasi oksigen 85%. Berarti ini teman-teman apa? Sebelum kita menentukan tindakan itu harus menentukan diagnosanya dulu ya. Nah, ini ada sesak nafas ya, frekuensi nafas 30 kali per menit. Penggunaan otot bantu nafas. Berarti apa teman-teman? Pola nafas tidak efektif. Ya, jelas ya. Karena di sini data-data mayor dan minornya sudah jelas ya. Sesak, kemudian frekuensi nafasnya lebih dari 20 ya, 30 ya ini ya. Kemudian penggunaan otot bantu nafas juga, kemudian saturasi oksigen 85%. Nah, setelah sudah menentukan diagnosa ya, yaitu adalah pola nafas tidak efektif, maka melakukan tindakan. Nah, tindakan utama apa teman-teman? Yaitu adalah memberikan terapi oksigen pastinya ya. Nah, memberikan bantuan terapi oksigen ya. Nah, kenapa kok tidak A, menghubungi dokter jaga ya? Ini bukan tindakan utama teman-teman ya. Nah, ini konsul ya, kolaborasi. Nah, jadi kalau semuanya masih 85%, kemudian frekuensi nafas, kemudian sesak, otomatis pertama langsung diberikan bantuan oksigen dulu. Baru kemudian menghubungi dokter jaga untuk konsul kolaborasi ya. Kemudian memonitor pola nafas pasien, yaitu setelah nanti memberikan terapi oksigen ya. Kemudian mengatur pasien pada posisi semivolar setelah memberikan bantuan terapi oksigen ya. Kemudian melakukan pengecekan analisa gas darah, ini ranahnya dokter ya. Kita usul apa teman-teman? Kolaborasi ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Pasien Nyonya T berusia 52 tahun dirawat di Rumah Sakit Muhammad Yunus dengan riwayat DM tipe 2. Pengkajiannya, pasien mengalami penurunan kesadaran, glukosa darah sewaktu 632 gram ya, DL. Kemudian tanpa adanya pernapasan kusmaul, bau keton, terdengar suara nafas snoring ya, dengan frekuensi nafas 27 kali per menit. Apa tindakan yang tepat dilakukan pada Nyonya T? A. Melakukan suction. B. Memasang gudel atau opa. C. Memberikan terapi insulin. D. Memberikan terapi oksigen. E. Mengatur posisi semi-volar. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke,
Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, memasang OPA ya. Nah, jadi kita disuruh mencari lagi-lagi ya, tindakan ya. Nah, ini sesuai kisi-kisi teman-teman ya. Jadi tindakan, nah sebelum kita menentukan tindakan ya, kita lihat soalnya dahulu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi di sini ada pasien Nyonya T berusia 52 tahun dirawat di Rumah Sakit Muhammad Yunus dengan riwayat DM tipe 2 ya. Nah, hasil pengkajian pasien mengalami penurunan kesadaran ya. Nah, kemudian glukosa darah ya, GDS-nya 632, otomatis tinggi ya. Kemudian tampak adanya pernafasan kusmaul ya. Nah, jadi pernafasan kusmaul ini bagi teman-teman yang belum mengerti ya. Nah, jadi pola pernafasan yang sangat dalam dan kecil ya. Pola pernafasan dalam dan kecil ya. Nah, kemudian bau keton. Nah, bau keton ini seperti apa teman-teman ya? Memang bagi penderita diabetes yaitu tercium seperti bau asam aseton ya. Jenis apa teman-teman? Alkohol pembersih ya. Bau keton ini ya, sejenis alkohol pembersih. Nah, ini biasanya khas teman-teman ya. Nah, ini tandanya apa teman-teman? Menandakan tingginya kadar keton dalam darah ya. Kadar keton dalam darah ya. Nah, kemudian ini yang penting ya, terdapat suara snoring dengan frekuensi nafas 27 kali per menit ya. Jadi ada snoring ini berarti seperti apa? Suara orang ngorok ya. Seperti orang ngorok ya. Sini aja. Ngorok ya. Nah, berarti ada sumbatan ya. Ada sumbatan berarti teman-teman ya. Sumbatan jalan nafas ya. Karena ada suara ngorok tersebut ya. Suara nafas tambahan. Nah, bisa lidah jatuh ke belakang ya. Bisa jadi lidah. Nah, tindakannya apa teman-teman? Di sini kan penurunan kesadaran ya, otomatis OPA ya. Nah, kalau NPA berarti kan pasien yang masih sadar ya. Nah, kemudian kenapa tidak A ya? Melakukan suction ya. Melakukan suction. Nah, di sini tidak disebutkan ya apa ada sekret yang menumpuk ya. Susah untuk keluar. Nah, ya. Jadi kita utamakan untuk airway-nya dulu teman-teman ya. Nah, kemudian memberikan terapi insulin ini nanti kolaborasi ya. Nah, tindakan sebagai perawat ya harus tindakan utama dulu yaitu adalah memasang OPA. Itu kan bisa ya. Kemudian memberikan terapi oksigen ya. Memberikan oksigen ini setelah ini ya, memberikan OPA ya. Nah, karena di sini data-datanya lebih pada sumbatan ya teman-teman ya, suara snoring ya, kemudian pernafasan kusmaul ya. Nah, setelah ini baru dipasang oksigen ya. Kemudian mengatur posisi semi fowler ya. Nah, ini juga bisa ya. Nah, jadi yang tepat adalah memasang gudel atau opaya karena di sini dalam konteks soalnya pernafasan kusmaul kemudian terdengar suara snoring ya, berarti ada sumbatan teman-teman ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Pasien Tuan K berusia 54 tahun dirawat di rumah sakit Ada Aja dengan PPOK. Hasil pengkajian Tuan K sesak nafas dengan frekuensi 29 kali per menit tanpa adanya otot bantu nafas, badan lemas dan saat ini pasien terpasang oksigen nasal 4 liter per menit sejak 4 hari yang lalu. Apakah tindakan yang kurang tepat dilakukan perawat pada Tuan K? A. Memonitor kelembapan hidung pasien. B. Mengganti cairan humidifier setiap 6 jam. Kemudian C. Memperhatikan pemberian konsentrasi oksigen. D. Memonitor adanya tanda-tanda keracunan oksigen. E. Menganjurkan pasien untuk melembabkan hidung secara berkala. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir.
Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, mengganti cairan humidifier setiap 6 jam ya. Jadi di sini kita disuruh menentukan tindakan yang kurang tepat ya, dilakukan perawat pada tuan K ya. Jadi di sini coba kita ke soalnya ya, pasien tuan K berusia 54 tahun dirawat di rumah sakit ada aja dengan PPOK ya. Nah, penyakit paru obstruksi kronis ya. Kemudian hasil pengkajian tuan K sesak nafas ya. Kemudian frekuensi 29 kali per menit tanpa adanya otot bantu nafas ya. Kemudian badan lemas. Dan saat ini pasien terpasang oksigen nasal ya 4 liter per menit sejak 4 hari yang lalu. Berarti ini apa teman-teman? Dalam jangka cukup lama ya. Nah, kalau mengganti cairan humidifier setiap 6 jam ini salah ya. Yang benar adalah tiap 24 jam ya untuk menjaga kelembapan ya. Oh, maaf. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi diganti setiap 24 jam. Kalau yang lain benar ya, memonitor kelembapan hidung pasien ya, memperhatikan pemberian konsentrasi oksigen, memonitor adanya tanda-tanda keracunan oksigen ya karena PPOK ya, kemudian menganjurkan pasien untuk melembabkan hidung secara berkala ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pasien Nyonya S berusia 38 tahun dirawat di rumah sakit Curup dengan keluhan kelenjar tiroid membesar. Hasil pengkajian, Nyonya S sering berkeringat, nafsu makan meningkat, bicara kurang jelas, mudah cemas, berat badan 36 kg dan tinggi badan 150 cm. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Ansietas, B. Defisit nutrisi, kemudian C. Resiko defisit nutrisi, D. Gangguan komunikasi verbal, E. Kesiapan peningkatan nutrisi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, yaitu adalah, maaf, yaitu adalah B ya, defisit nutrisi teman-teman ya. Nah, kenapa kok defisit nutrisi teman-teman ya? Coba kita kaji ke soalnya ya. Nah, sebelum kita kaji soalnya ya di sini kita disuruh menentukan masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas ya. Nah, jadi ini ada pasien Nyonya S berusia 38 tahun dirawat di rumah sakit Curup dengan keluhan kelenjar tiroid membesar. Hasil pengkajian, Nyonya sering berkeringat ya, Nyonya S ya. Kemudian nafsu makan meningkat, bicara kurang jelas, mudah cemas, berat badan 36 kg, dan tinggi badan 150 cm ya. Ini bukan meningkat sebenarnya teman-teman ya, menurun ya. Ya, salah ya. Nah, kemudian bicara kurang jelas, mudah cemas, berat badan 36 kg, dan tinggi badan 150 cm. Nah, kira-kira apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas teman-teman? Nah, jadi di sini teman-teman, dari data-data tersebut, coba kalau ada angka-angka ini ya, berat badan, kemudian tinggi badan, ini biasanya nutrisi teman-teman ya. Ini pasti gangguan nutrisi ya. Kalau dilihat dari soalnya ya. Coba kita lihat ke IMT dulu ya. Jadi rumus IMT gini ya teman-teman ya. BB kemudian ini TB kali TB ya. Nah, ini berat badannya berapa teman-teman? Berat badannya ada 36 ya. Kemudian ini dalam meter kubik ya teman-teman ya. 1,5 ya. Ini kali 1, nah seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian dikali ya. Nah, ini 1,50 kali 1,50 berarti berapa teman-teman ya? 2,25 ya. Kemudian ini 36. Nah, otomatis 16 ya. Nah, kalau 16 ya teman-teman ya, berarti ini kurang ya dari IMT teman-teman ya. Nah, kalau IMT normal teman-teman, berapa teman-teman? Yaitu adalah 18,5 sampai 25 kg per meter kubik ya. Jadi ini sangat kurang ya. Nah,
Dari tanda-tanda untuk defisit nutrisi teman-teman, yaitu adalah berat badan menurun minimal 10% ya. Ini kan 16 ya. Ya, 16 otomatis turun ya, sangat turun ya. Nah, jadi makanya di sini masalah keperawatannya adalah defisit nutrisi teman-teman ya. Karena di sini asupan nutrisi kurang ya, makan menurun ya. Kemudian berat badannya 36 dan tinggi badan 150 cm ini sesuai dengan IMT ini sangat kurang ya, penurunan 10% dari idealnya ya. Jadi di sini sangat jelas adalah defisit nutrisi. Kemudian ansietas teman-teman ya. Kalau di sini tidak ya, karena di konteks soalnya tidak disebutkan rasa cemas ya, hanya cemas saja, kemudian khawatir. Nah, tapi data-datanya sangat kurang ya, karena di sini dia tidak nafsu makan, kemudian berat badan tidak sesuai ya, karena dihitung dengan IMT ini hanya 16 ya, padahal normalnya 18,5 sampai 25 ya. Nah, kemudian kenapa tidak resiko defisit nutrisi? Nah, kalau resiko defisit nutrisi seperti tidak mampu menelan ya. Nah, di sini tidak disebutkan teman-teman ya di konteks soalnya. Ya. Kemudian gangguan komunikasi verbal otomatis tidak ya. Jadi di sini tidak seperti tidak mampu bicara dan lain-lain ya. Kemudian kesiapan peningkatan nutrisi ini juga tidak ya. Nah, seperti pasien mengekspresikan ingin meningkatkan ya. Ingin meningkatkan apa teman-teman? Keinginan nutrisi ya, keinginan meningkatkan nutrisi ya maksudnya ya. Nah, kemudian mengekspresikan pemilihan makanan juga di sini tidak ada teman-teman ya. Oke, sangat jelas ya. Jadi kalau ada pertanyaan di soal P3K, kalau di pertanyaannya ada berat badan, tinggi badan, ini cepat-cepat hitung IMT saja ya. Karena di sini pasti nanti mesti gangguan defisit nutrisi teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pasien G berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit dengan anemia hemolitik. Hasil pengkajian pasien mengatakan lemas, tidak bertenaga, mudah lelah, sesak setelah aktivitas, serta kepala pusing. Pasien tampak lemah, mukosa bibir kering, konjungtiva anemis. Kemudian HB 5,8 dan HT 30%. Apakah tindakan kolaboratif yang tepat dilakukan pada pasien Nyonya G? A. Memberikan terapi albumin 25%. Kemudian B. Memberikan terapi transfusi trombosit. Kemudian C. Memberikan terapi tablet tambah darah. Kemudian D. Memberikan transfusi darah red cell ya, PRC. Kemudian E. Memberikan transfusi whole blood cell atau WBC atau darah lengkap. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir ya. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya. Oh maaf, D ini. Salah lagi ini. D ya. Jadi memberikan transfusi darah packed red cell ya, atau PRC ya. Nah, jadi di sini kita disuruh mencari tindakan kolaboratif yang tepat pada pasien Nyonya G ya. Nah, jadi di sini Nyonya G berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit dengan anemia hemolitik. Hasil pengkajian, pasien mengatakan lemas, tidak bertenaga, kemudian mudah lelah, sesak setelah aktivitas serta kepala pusing. Nah, kalau tanda-tanda seperti ini berarti bisa intoleransi aktivitas. Ya, mudah lelah, sesak setelah aktivitas, ya, serta kepala pusing. Kemudian pasien tampak lemah ya, mukosa bibir tampak kering, konjungtiva anemis ya. Nah, kalau konjungtiva anemis ini berarti karena HB-nya 5,8. Ini sangat rendah sekali ya. Nah, makanya perlu dilakukan transfusi darah teman-teman ya. Nah, nantinya untuk meningkatkan jumlah sel darah merah pasien dan mengganti sel darah yang rusak secara tepat ya. Oke, jelas ya?
Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Tetap semangat, Allah boleh, nyerah jangan ya. Tetap semangat menambah ilmu ya dengan memperhatikan soal-soal ya, latihan soal dan lain sebagainya agar nantinya teman-teman terasah ya untuk mengerjakan P3K ya. Semoga nantinya teman-teman lulus semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.